Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Merbau atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ibu Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada hari ini. Baiklah, di pagi ini saya akan membacakan tertib acara yang berlangsung pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka acara diseminasi budaya positif. Yang pertama, pembukaan yang sudah dianggap lalu. Acara yang kedua yaitu doa. Acara yang ketiga, kata sambutan dari Kepsek atau yang mewakilinya. Acara kita yang keempat, penyampaian diseminasi. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Pak Firdaus. Kepada Pak Firdaus dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan pemaparan dari Ibu Salimah hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin. Hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihat wa abwabal jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Firdaus. Ya, untuk acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepsek atau yang mewakilinya. Kepada Ibu dipersilakan. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Wakil Kesiswaan yaitu Pak Firdaus. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu hadir di ruang majelis guru ini. Kemudian untuk calon guru penggerak Ibu Salimah Iskandar. Baiklah, di sini saya mewakili kepala sekolah yang berhalangan hadir ingin menyampaikan sepatah kata atau kata sambutan mengenai diseminasi budaya positif, di mana kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidikan guru penggerak atau calon guru penggerak untuk mendiseminasikan kegiatan yang telah dilakukan di sekolah. Dalam hal ini menumbuhkan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik. Budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Dan budaya positif juga akan tumbuh dari diri siswa dengan cara membiasakan mereka
menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka yang nantinya bisa diwujudkan. Maka untuk mewujudkan budaya positif itu, guru kita diharapkan melakukan gerakan awal untuk mampu menggerakkan siswa dan meminimalkan hukuman dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya juga kita sudah banyak calon guru penggerak sudah mendiseminasikan budaya positif. Harapan kedepannya semoga Bapak Ibu guru juga dapat menerapkannya di dalam kelas. Bagaimana kita menghadapi siswa dengan budaya positif tersebut. Semoga acara atau calon guru penggerak lainnya bisa lulus sampai akhir, tetap sehat, tetap bisa meluangkan waktu untuk keluarga, tugas dan tanggung jawab di pendidikan guru penggerak. Mungkin itu kata sambutan dari saya mewakili kepala sekolah. Demikian dan selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Nita. Selanjutnya acara inti kita yaitu penyampaian diseminasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Sarema Iskandar. Kepada Ibu Sarema dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru semuanya yang hadir di ruang majelis guru ini, dan salam sehat, semoga selalu sehat, bahagia dan ceria. Bapak Ibu di sini di depan ini saya sebetulnya sama seperti kalian baru belajar Bapak Ibu. Nanti jika ada penyampaian yang kurang didengar nanti minta diperbaiki juga boleh. Bapak Ibu, kata sambutan sudah disampaikan oleh Bu Rita selaku yang mewakili dari kepala sekolah, dan yang pembukaan juga saya numpang dengan Bu Aisyah. Selanjutnya di sini saya langsung kepada poin inti, yaitu ibaratkan saya mensosialisasi sedikit, memberi informasi tentang pembelajaran yang saya sampaikan dari kemarin awal sampai detik ini. Nah, di sini yaitu temanya adalah diseminasi budaya positif. Tujuan pencapaian dari diseminasi ini yaitu adalah saya selaku calon guru penggerak mampu menyampaikan dan meningkatkan penerapan konsep inti dari modul budaya positif kepada rekan guru. Aktivitas satu yaitu saya selaku calon guru penggerak menyampaikan konsep. Nah, saya menyampaikan konsep inti modul budaya positif kepada rekan guru. Aktivitas yang kedua itu yaitu saya selaku calon guru penggerak menyampaikan rancangan aksi nyata penerapan budaya positif kepada rekan guru. Oke, kita masuk dengan aktivitas 1. Karena hari pagi jadi eye breaking-nya saya tunda. Terus lagi pertanyaan tematik yang pertama, pernahkah kita atau bisa juga apakah kita pernah menerapkan budaya positif di sekolah dan di kelas? Pernah Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu guru hebat ini sudah pernah menerapkan budaya positif. Kita minta dari Bu Vera, pernahkah Bu Vera menerapkan budaya positif?
Menurut saya sudah pernah menerapkan budaya positif di sekolah ataupun di kelas, dan saya rasa semua guru di sini juga sudah menerapkan itu. Oke, luar biasa guru SMA Negeri 1 Pulau Merbau ini, mereka sudah menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Sekali lagi saya tanyakan dengan Ibu Maharani, Bu, pernahkah kita menerapkan budaya positif terkhusus untuk Bu Maharani? Kepada Bu Maharani dipersilakan. Ya pernah. Misalnya dalam keseharian kita selalu berhadapan dengan siswa, yang jelas kan, terutama sebelum masuk pada materi pembelajaran, siswa harus disuruh sudah siap kan untuk menerima pelajaran yang akan diterima pada hari itu. Terima kasih kepada Bu Maharani. Selanjutnya, pertanyaan tematik yang kedua yaitu pentingkah budaya positif diwujudkan atau diterapkan di sekolah dan di kelas? Oke, ini penting tidak budaya positif diwujudkan di sekolah dan di kelas? Ini kepada Ibu Surati agar bisa memberikan pendapatnya. Pentingkah budaya positif diwujudkan di sekolah dan di kelas? Baik, Ibu Sarimah, kalau menurut saya budaya positif itu penting kita terapkan di kelas. Oke, penting kata Ibu Surati. Sangat penting. Ternyata budaya positif itu sangat penting. Pertanyaan pematik yang ketiga saya tanya tapi tidak di situ. Seperti apa budaya positif yang penting kita terapkan di sekolah atau di kelas? Boleh Bu Taibah, Pak Pir kasih mic sama Bu Taibah. Seperti apa budaya positif yang diterapkan di sekolah itu, yang kata kita penting itu? Baik, terima kasih kepada Ibu Saimah yang telah memberi kesempatan kepada saya. Pertanyaannya, pentingkah? Seperti apa budaya yang positif yang diterapkan di sekolah itu? Budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu adalah memberi nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Contohnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, saya rasa itu saja. Oke, terima kasih kepada Bu Taibah. Tepuk tangan lagi sekali yang meriah. Mantap. Oke, rekan-rekan guru hebat. Sekarang jika saya katakan SMA Negeri 1 Pulau Merbau, Bapak Ibu bisa jawab yes, yes, ya. Oke, saya ulangi. Oke. SMA Negeri 1 Pulau Merbau. Yes, yes, ya. Oke. Ternyata SMA Negeri 1 Pulau Merbau ini sudah kenal dia dengan budaya positif dan juga menerapkan budaya positif di sekolah dan di kelas. Oke, kita lanjut. Ini adalah konsep Bapak Ibu yang mungkin bisa Bapak Ibu baca, karena kita itu sudah menerapkan di kelas dan di sekolah. Mungkin ini bisa menjadi susunan. Ternyata begini. Konsep inti modul budaya positif yaitu adalah paradigma perubahan pembelajaran. Yang kedua yaitu budaya positif di sekolah. Motivasi, perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Di sini motivasi, perilaku dan kebutuhan dasar manusia. 2 kali saya ulang karena ini menyangkut kebutuhan kita semuanya. Motivasi, perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas, posisi kontrol dan restitusi. Ini adalah konsep dari penerapan Bapak Ibu tadi di kelas.
Dikarenakan Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif, Bapak Ibu pasti sudah tahu sebetulnya seperti apa budaya positif itu. Dan ini hanya untuk mempertebal atau memperjelas pengetahuan Bapak Ibu. Di sini yang pertama yaitu, saya ulangi lagi agak lete ya, paradigma perubahan pembelajaran. Kita masuki konsep 1 yaitu paradigma perubahan paradigma pembelajaran. Nah, berpindah stimulus respon ke teori kontrol. Berpindah dari stimulus respon ke teori kontrol. Bahasa ini sangat agak tinggi ya Bu ya, tingkat kemampuannya. Kalau dasar saya yaitu di situ ada gambar bahwa seorang guru mendekat dengan siswa. Berpindah dari stimulus respon ke teori kontrol. Selanjutnya ada di situ stimulus respon. Anak tidak memiliki kemampuan mengendalikan diri. Teori kontrol, hanya manusia yang mampu untuk memilih mengendalikan dirinya. Ini konsep. Baru konsep. Bapak Ibu sudah menerapkan. Saya lanjut dari Bapak Ibu ya, supaya kita itu paham maksud daripada konsep tadi itu apa. Menurut Stephen R. Covey, baca Covey itu apa Mbak Pian? Boleh Mbak Pian ya? Dia lahir 1991 atau penemuannya atas 1991 itu dia menjumpai stimulus itu Mbak Pian. Dia lahir atau penemuannya ya? Penemuannya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini saya sudah mempelajari ini sedikit berpengalaman. Ini lebih kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak dari dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional. Oke. Kenal Bapak Ki Hajar Dewantara? Nah, ini adalah pemahaman yang diterapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pemahaman filosofi pendidikan bahwa pendidikan itu adalah hakikatnya sesuai dengan kodrat anak. Di sini para guru-guru, ibu bapak semuanya, ini adalah manusia-manusia pilihan yang diberikan amanah menjadi seorang pendidik. Besar harapan negara ini kepada Bapak Ibu untuk bisa setulus, seikhlas menjadi pendidik yang mengarahkan lebih baik. Bukan sekarang tidak baik, ya, tapi di sini diperkuatkan lagi lebih baik. Di sini Ki Hajar Dewantara menuntun, bahasanya menuntun dalam arti pembelajaran itu kita sebagai guru cukup memberi menjadi fasilitator untuk anak. Kita yang memberi, apalagi anak SMA itu adalah tingkatannya siswa butuh arahan daripada guru. Nah, kita di situ sebagai yang menuntun anak agar bisa menjadi yang lebih baik. Di sini Bu Sandi, kata-kata menuntun ini definisinya seperti apa Bu Sandi? Apakah selama ini, karena kita kan sudah menerapkan budaya positif tadi, apakah kita terapkan budaya positif kita itu tadi sesuai dengan kodrat anak dan dengan kodrat zaman tidak? Apakah bentuk kita itu menuntun atau menuntut? Karena menuntut dengan menuntut itu dia sama-sama
bentuknya tapi beda-beda penerapan. Nah sekarang saya itu minta pendapat Bu Sandi untuk tentang menuntut dan menuntut. Terima kasih ya Ibu Salimah Iskandar. Mungkin di sini saya akan Bu Salimah Iskandar bertanya ya. Menuntun dan menuntut, iya betul ya. Kata Ki Hajar Dewantara, guru itu memang harus menuntun kodrat yang ada pada diri anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Menuntun berarti kita harus tahu bahwa setiap murid itu unik, setiap murid itu berbeda-beda, dan penanganannya juga berbeda-beda. Kitalah yang akan menjadi fasilitatornya nanti dalam menuntun kodratnya. Nah, sedangkan menuntut itu berarti kita mewajibkan dia harus ikut kita. Nah, kalau menuntut kita memfasilitasi dia sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau menuntut kita wajib harus ikut kita. Mungkin itulah bedanya menuntun dan menuntut. Yang harus kita berlakukan yang menuntut tadi Bu Salimah, bahwa kita secara lahiriah, secara kodrati kita adalah makhluk yang berbeda, dan gurulah yang menjadi fasilitator dalam mengembangkan bakat dan potensi anak, menuntut bakat dan potensi anak tersebut. Sekian Ibu Salimah. Terima kasih kepada Bu Sandi. Nah, kita sesuai dengan konsep tadi, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, kita menjadi seorang pendidik itu, kita pergi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tidak boleh monoton, di mana anak di zaman sekarang ini mereka tidak sewaktu di zaman kita sekolah. Ketika kita mendapatkan ilmu di jenjang kuliah strata 1, nah itu pendidikan kita itu berbeda. Penerapan kita di tempat kita kuliah ataupun tempat kita sekolah itu tidak kita bisa kita terapkan di anak yang milenial sekarang. Kita harus memperhatikan kebutuhan anak. Nah, dengan kita memperhatikan kebutuhan anak, kita bisa mewujudkan antara perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada saya paparkan stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini tentang pandangan. Betul Pak Eri, tentang pandangan Pak Eri? Lanjut lagi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah itu bisa itu? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Selanjutnya, kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Ini kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini adalah sebuah konsep. Selanjutnya, konsep yang kedua yaitu budaya atau disiplin positif. Nah, miskonsepsi disiplin positif. Di sini maksudnya disiplin itu adalah aturan. Disiplin cara agar anak sesuai dengan yang kita mau. Tapi disiplin adalah belajar. Disiplin itu
murid atau pengikut yang tidak hanya sekedar ikut tanpa alasan. Sanksi disiplin memerlukan hukuman dengan penghargaan. Nyatanya, hukuman dengan penghargaan sekalipun tidak efektif mewujudkan disiplin positif murid. Tujuan, murid melakukan nilai kebajikan karena kesadarannya internal, bukan hanya melakukan eksternal. Yang dilakukan, disiplin positif diwujudkan dengan pembiasaan-pembiasaan motivasi eksternal agar motivasinya internalnya muncul. Ini adalah miskonsepsi disiplin positif. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gossen dalam bukunya Rescuing School Discipline, terdapat 3 motivasi kenapa manusia berperilaku. Pertama, eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya, internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang eksternalnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau motivasi ini, motivasi kita melakukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu maunya itu motivasi yang mana Pak? Bapak Ibu, kalau menurut Pak Eri, Pak Eri? Terima kasih Bu Sarima. Jadi pertanyaannya motivasi mana antara eksternal dan internal? Yang udah saya lakukan, saya juga melakukan 2 motivasi yang saya lakukan terhadap siswa. Yang pertama, eksternal itu secara umumnya saya lakukan di sekolah. Yang paling penting menurut saya itu adalah motivasi internal. Karena apa? Selain di sekolah, saya juga ada pendekatan terhadap siswa di dalam atau di luar sekolah. Pertama, saya mengikuti dunia mereka. Karena apa? Yang sesuai dengan Ibu Sarimah tadi, saya juga agak sedikit tertegur hati saya menuntut atau menuntun. Nah, saya juga masih merasakan bahwa saya ini banyak tuntutan terhadap siswa saya untuk meningkatkan disiplin, terutama disiplin positif. Nah, kalau dari materi yang motivasi ini, saya melakukan keduanya, tapi saya lebih mendalami bagaimana motivasi itu saya lakukan secara internal. Karena apa? Kita sebagai guru mungkin hanya tahu mereka di dalam kelas saja atau di ruangan sekolah saja, tetapi kehidupan mereka di luar sekolah itu berbeda. Jadi saya lebih memilih pendekatan secara internal dan saya tahu bagaimana asal usul mereka, pendekatan mereka melalui internal mereka. Terima kasih Bu Sarima. Oke, terima kasih Pak Eri. Jadi Bapak Majelis Guru, nah lebih kita kepada internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika ini yang dimiliki sejati pendidik, maka pendidikan yang diharapkan itu akan terlaksana. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini adalah kebutuhan kita. Di dalam penerapan ini juga tentang disiplin positif ada namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi memandang sebagai seorang guru, memandang juga sebagai seorang siswa. Kita juga kadang harus memperhatikan seorang siswa, apa kebutuhannya. Kalau kita ini yang misalnya guru background, misalnya seperti fisika, bahasa Inggris, kadang saya pribadi kurang kadang memperhatikan kebutuhan siswa. Tidak saya tipu-tipu bahwa kadang saya juga kurang memperhatikan kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kebebasan, kebutuhan cinta kasih sayang, love belonging Pak.
gue. Terus lagi kebutuhan pengakuan atas pengakuan. Kebutuhan kesenangan. Nah, anak-anak juga seperti ini. Karena kita manusia, anak juga seperti yang kita inginkan. Mereka butuh kebutuhan bertahan hidup. Kita juga butuh kebutuhan cinta, kasih sayang. Terus lagi kebutuhan kebebasan. Anak juga butuh kebebasan, Bu. Kebebasan dalam berkarya, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam mengutarakan isi hati. Berarti masuk ke dalam kebutuhan kasih sayang. Nah, anak-anak ini nanti yang akan saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu juga lebih tahu. Kita masuk dengan kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisiologis dan bertahan hidup, seperti kesehatan, tempat tinggal, makan. Ini Bu Aisyah, kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa, Bu Aisyah? Bu Aisyah nih mantap nih. Ya, terima kasih Ibu Sarimah. Yang ditanyakan apa tadi Ibu Sarimah? Kebutuhan bertahan hidup. Ini kalau menurut saya zaman sekarang ini kalau tak kuat iman tak hidup. Bukan hanya siswa, juga kita. Yang pertama mungkin untuk di sekolah kita lah, kebutuhan bertahan hidup anak. Yang pertama dia sepertinya mungkin kalau yang lemah Ibu Sarimah itu mungkin yang selalu dibully itu Bu Sarimah. Kalau yang mungkin yang dia semakin kuat pula yang semakin bertalent itu yang dia membuat bully. Tapi ya itu tidak boleh dilakukan. Baik yang kuat maupun yang lemah ini mungkin kita juga sebagai guru mungkin disitulah kita mendampingkan anak, tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemahnya. Disitulah kita setara kan. Ya begitulah Bu Sarimah. Berarti Ibu Aisyah ini dia itu adalah kepada siswa, yaitu kebutuhan kenyamanan anak di sekolah agar bisa melakukan proses belajar dengan nyaman, tidak dibully ataupun sejenisnya. Itu kebutuhan yang dia lihat untuk pada anak. Mantap, tepuk tangan Bu Aisyah. Bu Aisyah ini dia memandang tentang kebutuhan pada anak. Kalau saya masih semester lalu bahwa kebutuhan bertahan hidup itu seperti menjaga kesehatan, makan, minum, tepat waktu. Ini saja. Ini ibu-ibu untuk menghadapi anak ini harus rajin makan, harus banyak bahagia. Nanti terus lagi ada tempat tinggal yang nyaman. Terus lagi banyaklah ya. Kita lanjut lagi. Ini kalau surah kan tentang kebutuhan. Ini kebutuhan cinta kasih sayang. Ini Bapak Ibu nih sudah saya jelaskan karena ini memang kebutuhan setiap manusia. Cinta kasih sayang bisa dia ingin diterima di lingkungannya, terus lagi memiliki suami, memiliki anak, orang tua. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya lagi kebutuhan kesenangan. Nah, siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba. Kadang siswa itu kalau kita lihat di dalam kelas, itu dia juga coba tidur. Itu dia kesenangan tuh. Mungkin dia senang dengan cara tidurnya, makanya dia coba-coba tidur. Jadi sebagai seorang guru yang menuntut, jadi Bapak Ibu guru pergilah menghadapi siswa-siswa. Kadang ada dia lempar kertas di dalam kelas. Itu contoh ya, contoh lempar kertas kan contoh si kawan nih. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Nah, mungkin pribadinya itu dia ingin merasa bebas. Jangan kita salahkan ketika siswa tidur di dalam kelas. Dia tidak suka dengan kita. Mungkin dia di situ dia mau kita lebih memperhatikan dia, ikut sertakan dia ke dalam proses pembelajaran. Nah, ini kita sebagai seorang guru juga
perlu untuk memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan, fun. Tak apa simbol orang sekarang itu ya, ada fun, macam-macam. Kebutuhan kesenangan. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan. Konsentrasi melakukan hal-hal yang disenangi. Suka bermain, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Ini adalah merupakan kesenangan. Sudah banyak contoh di sini tentang kesenangan. Mungkin dengan hal yang dia lakukan itu membuat hatinya senang. Contoh kasus, murid yang suka berlari-lari di dalam kelas, lepas lagi itu merusak penyapu, merusak tong sampah, menumpuk papan tulis, mengikik segala-gala, mencuri pena. Mungkin di sini adalah masuk ke dalam kebutuhan kesenangan. Itu dia baginya itu adalah hal yang dia biasa. Nah, kita sebagai guru yang menuntun, memberitahu, mengarahkan bahwa ini tidak baik. Jika sudah kita melakukan hal itu tidak juga diperhatikan, mungkin kita butuh usaha ekstra lagi, lebih gesit kita memahami kenapa dia anak si A ini seperti itu perilakuannya. Lanjut. Kebutuhan pengakuan atas penghargaan, di mana siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini pernah tidak kita menjumpai siswa yang seperti ini? Pak Pir? Pernah tidak Pak Pir menjumpai siswa yang seperti ini? Dia siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Pernah tidak Pak Pir menjumpai hal seperti ini? Banyak atau tidak? Nah, Pak Pir silakan berpendapat. Di SMA Negeri 1 Pulau Merbau ini banyak tidak seperti itu? Oke, terima kasih Bu Sri atas kesempatannya. Kebutuhan pengakuan atas penghargaan. Ini kebutuhan siswa kita ya. Siswa butuh, berarti kalau ketika dia tidak minat dalam belajar, ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itulah selaku seorang guru harus jadi. Yang paling penting kita ketahui bahwa mereka ini pula punya kebutuhan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu dari kebutuhan tersebut ada pula kebutuhan pengakuan dan penghargaan. Dan di sini SMA 1 Pulau Merbau ini ada beberapa siswa, banyak itu tidak, tapi ada beberapa siswa yang mereka ingin diberikan pengakuan. Mereka ingin segala sesuatu yang mereka buat diakui, dihargai. Nah, hal inilah kebutuhan yang ada, tapi tidak semua siswa. Ada yang beberapa siswa mereka melakukan sesuatu itu betul-betul bukan karena ingin dihargai, tetapi memang sudah kewajiban mereka. Tapi bagi mereka yang melakukan sesuatu ini ingin dihargai, biasanya mereka akan sedih, kecewa apabila kita tidak merespon atau kita tidak memberi tanggapan atas sesuatu yang mereka lakukan. Itulah yang ada di SMA Merbau. Terima kasih, Bu. Jadi Pak Pir di SMA 1 Pulau Merbau ini ada yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita agar siswa ini kita merubah? Kalau kita ini kan dia harus diperhatikan. Nah, berarti kalau kita tidak memperhatikan anak tersebut, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Misalnya kalau dia belajar di dalam kelas nih, belajar dia di dalam kelas, tetapi pada suatu hari ibu itu tidak dia mengapresiasi anak tersebut. Sampai pertemuan berikutnya anak tersebut diam saja. Bagaimana cara kita ini supaya anak itu tanpa kita anggap dia mau juga ikut melakukan hal tersebut?
Baik, Bu Sudirman. Inilah yang telah kita pelajari tadi. Ada dua motivasi yang perlu ada dalam diri anak, atau yang paling penting itulah motivasi internal. Sedangkan yang ingin mendapat penghargaan ini biasanya eksternal nih, ya kan? Mereka ingin dihargai, mereka ingin diakui. Tapi kalau yang datang dari internal, baik itu dihargai, baik itu diapresiasi oleh teman-teman atau dikasih hadiah, mereka tidak melakukan, tidak ada kecewa. Nah, tugas kita, rasa saya selaku seorang guru, menumbuhkan inilah yang paling penting. Kadang kita sebagai seorang guru kan kita ini bukan siswa, kita belum bicara tentang siswa. Kita ini memiliki motivasi internal atau tidak selaku seorang guru, kan gitu. Karena memang ketika kita melakukan sesuatu terus tak dihargai, apa kita melakukan lagi? Seperti disiplin datang tepat waktu kan, tak dihargai oleh kepala sekolah awak, ya kan? Lantak oleh kepala sekolah ya. Tapi kita tetap juga disiplin. Artinya itulah motivasi internal yang ada dari kita. Dihargai atau tidak, tetap disiplin karena kita adalah teladan bagi kita didik manusia seperti ini. Terima kasih kepada Pak Firdaus, sangat mantap, luar biasa. Perlu tepuk tangan tidak? Perlu lah, mantap betul. Nah, inilah nanti yang akan saya paparkan sedikit demi sedikit bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap tersebut pada diri siswa dan pada diri kita sendiri. Sampai sekarang, sampai detik ini kita menjadi seorang guru sudah sampai mana yang kita lakukan. Nah, kita lanjut karena masih panjang, jadi saya lanjut lagi, yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol ini dia. Nah, lalu kontrol atau pengendalian seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang guru bila mendapati pelanggaran budaya positif oleh murid di sekolah. Nah, budaya positif ini pertama harus diterapkan dulu, baru kita bisa melakukan proses kontrol. Proses kontrol yang seperti apa? Jika kita tidak menerapkan budaya positif itu di sekolah ataupun di kelas, kita sebagai seorang guru ini tidak akan bisa menerapkan 5 daripada posisi kontrol tersebut. Nah, ada 5, tapi ada yang paling baik, yang paling harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, yang ketiganya itu teman, yang keempatnya pemantau, yang kelimanya manajer. Kita lanjut. Ini 5 daripada posisi kontrol. Ini bentuk dari penghukum. Ini kita bercermin, kita menjadi seorang guru di posisi mana? Penghukum, seperti seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ucapan. Ciri-ciri: nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Gini. Kenapa kamu tidak pakai topi upacara? Ya? Saya lihat kamu dari kemarin tidak pakai topi terus, mata melotot. Terus lagi, bisa tahu sendiri. Terus lagi, patuhi aturan saya. Nah, atau awas kamu kalau selalu saja salah. Hasil, siswa mungkin marah dan dendam atau agresi. Bisa juga yang harus kita ketahui, mental anak. Di situ ketika kita membariskan anak, misalnya ini belum habis, saya tidak menyalahkan aturan ataupun hukuman, tapi di sini nanti saya memberi penjelasan di belakangnya. Ternyata begini, mental anaknya kena. Di dalam kelas contohnya, Ibu Salimah ngajar, anak ke kantin makan, sementara kita ngajar. Nih di depan, kamu kemana aja? Saya lapar Bu, saya ke kantin. Berdiri kamu di situ. Jadi kamu di sini sebagai contoh, supaya nanti kalau ke kantin kawan-kawan tidak ikut lagi. Nah, itu seperti itu, ya.
itu bentuk adalah penghukum. Ini penghukum ya Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Pembuat rasa bersalah. Nah ini pembuat rasa bersalah. Membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suara memelas-melas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Fir. Atau Sarimah, ibu merasa sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah bentuk dari bahasa, dari kontrol pembuat rasa bersalah. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya serta tidak sanggup membahagiakan orang lain. Contoh, dikarenakan kita sudah mengatakan seperti itu, kenapa kamu tidak buat tugas? Ideal misalnya, contohnya di dalam kelas. Kan kemarin ibu sudah memberitahu, tidak kasihankah kamu tugasnya belum siap? Jadi anak itu merasa kasihan dengan kita, sehingga pas jam istirahat dia buat tugas juga di sini, tidak pergi makan. Efeknya anak nanti akan sakit asam lambung, tidak makan. Karena kita tadi datang, tidak kasihankah kamu? Kemarin apa ibu sudah katakan? Kerjakan tugas, ini tugas tak siap. Itu adalah bentuk pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, teman. Nah, ini temannya. Tidak akan menyakiti murid, namun mengontrol murid melalui persuasi. Ciri-ciri, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata ceria dan tersenyum. Hai anak, ini kita sering lakukan, saya juga. Kenapa semalam tak datang, nak? Ya seperti itu. Lanjut lagi, berkata, ayo bantu demi kebaikan kamu sendiri. Bahasanya seperti itu. Oke, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalau di dalam kelas biasanya kita menjumpai seperti ini. Bentuknya seperti teman. Anak ribut-ribut di belakang adalah orang berbual-bual. Caca, Cici, kenapa kamu tidak melakukan buat tugasnya, Tat? Kan dah ibu kasih tahu harus buat catatan atau tugas. Nah, belum bu, tak apa-apa, nanti ibu tolong. Nah, ini juga sering kita lakukan, tapi kurang ya kalau untuk soal tugas ya. Lanjut lagi, posisi kontrol pemantau. Nah, posisi pemantau didasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ciri-ciri, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Orangnya biasa saja, terus lagi orangnya formal. Ini adalah bentuk-bentuk pemantau. Perhatikan. Terus lagi ada bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu sepertinya peraturannya apa? Contoh, kamu datang terlambat. Peraturannya apa? Terus lagi apa yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu misalnya pakai sepatunya warna putih? Apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Maksudnya di sekolah kita ini peraturannya apa? Ini adalah bentuk dari pemantau. Nah, tahu kamu konsekuensinya? Ini adalah bentuk dari pemantau. Hasil, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, ini adalah salah satu posisi kontrol pemantau. Nah, ini adalah posisi kontrol manajer, di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid. Murid mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan menemukan solusi sendiri, dipandu oleh guru. Nah, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat
menghadap ke murid dan berkata, apa yang kita yakini? Nah, ini berarti posisi manajernya seperti itu. Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Setelah ini, kamu ingin jadi seperti apa? Hasil, mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari solusi permasalahannya sesuai bimbingan guru dan keyakinan kelasnya. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, rasanya Bapak Ibu guru, posisi manakah yang bagus diterapkan? Mana? Jadi Bapak Ibu, untuk kedepannya kita itu harus menerapkan posisi manajer. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita menemukan siswa dia biasa lingkungan dengan keras, apakah kita harus menggunakan posisi manajer juga? Manajer juga, tapi distabilkan dengan cara bertahap-tahap. Karena ingin menciptakan hal baru pada anak, menciptakan karakter tanggung jawab kepada anak-anak, itu butuh proses dan butuh waktu. Seiring berjalannya waktu, maka kita akan bisa melaksanakan hal tersebut dengan catatan berpikirlah positif. Jadi Bapak Ibu, posisi manajer inilah yang akan kita terapkan di dalam kelas. Pertama, sebagai wali murid ataupun guru mapel, kita buat kesepakatan. Di dalam jam belajar dengan saya, kita harus saling menghargai bahasa yang baik dengan bahasa yang positif. Tidak boleh terlambat, disiplin waktu, gunakan bahasa yang baik sehingga nanti kita mempunyai cara bagaimana kita memberikan rasa tanggung jawab dengan anak tersebut. Kita lanjut, next. Ternyata masih banyak ya, PX-nya 40. Pentingnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas untuk menciptakan posisi manajer tersebut harus menggunakan keyakinan Nah, ini Bapak Ibu ini sudah paham karena saya lihat guru ataupun wali kelas sudah menerapkan keyakinan kelas setiap kelasnya. Ini sudah tidak perlu lagi saya jelaskan karena ini sudah sangat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu ini masih tentang keyakinan kelas. Sedikit untuk keyakinan kelas yaitu mungkin ini adalah kesimpulan. Membuat keyakinan kelas itu adalah pertama kita harus menciptakan kesadaran kepada anak. Jangan kita membuat keyakinan kelas itu tanpa kesadaran anak. Karena ketika kita menerapkan keyakinan kelas tanpa kesadaran anak, keyakinan kelas hanyalah menjadi sebuah poster di mana hanya tertampal di papan tulis di belakang kelasnya saja. Tetapi ketika kita sudah memberikan sesuatu yang baru, kesadaran diri kepada anak, maka keyakinan tersebut bukan hanya sebagai poster, tapi juga diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting untuk menerapkan posisi kontrol yang kata Bapak Ibu tadi, yang manajer yang lebih baik. Lanjut kita atau bagaimana atau Bapak Ibu bosan mendengarkan suara saya ini tadi? Oke, kalau ini contoh keyakinan kelas, buat peraturan kelas, udah ya, aman. Bapak Ibu aman ya? Kalau tentang ini tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ini adalah bentuk dari peraturan. Beda antara bahasa peraturan dengan kesepakatan ataupun keyakinan. Bahasa tidak itu tidak boleh digunakan sehingga ada bentuk perintah. Nah, kita ganti yang tidak tadi itu dengan datang tepat waktu. Berarti sukarela dari hati. Izin dulu sebelum meminjam barang milik kawan teman. Itu bahasanya, bahasa yang baik bisa Ibu lihat. Bersikap santun di dalam kelas. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ketika membuat kesepakatan kelas sehingga ketika kita ingin menerapkan kita sudah aman-aman saja. Lanjut lagi, kita lanjut.
nilai kebajikan. Nah, ada kebajikan. Nah, di dalam keyakinan kelas kita itu harus ada namanya nilai kebajikan. Misalnya kita ini tadi yaitu tentang menghargai. Kami yang meyakini bahwa sangat penting untuk menghargai dengan masuk tepat waktu ke kelas. Nah, ada nilai kebajikan daripada keyakinan kelas kita tersebut, sehingga kita itu nanti bisa menerapkan posisi kontrol tersebut. Lanjut, manfaat dan keterkaitan. Manfaat dan keterkaitan daripada posisi kontrol dan keyakinan kelas ini adalah kita dapat menggunakannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu segitiga restitusi itu seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu ini sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi bahasanya saja yang kurang tahu. Seperti saya ini, ternyata yang kita lakukan ini, oh ternyata ini adalah segitiga restitusi. Terus lagi, saya paparkan sedikit konsep tentang segitiga restitusi, sehingga nantinya Bapak Ibu dapat lebih terpandu dan lebih memperjelas atau mempertebal apa itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertama yaitu menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka berarti menumbuhkan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Selanjutnya agar murid bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, dengan tidak malu ataupun dengan tidak hilang mentalnya, si anak bisa dia berbaur dengan teman-temannya. Sehingga anak tersebut, misalnya jika kita memarahkan anak di depan anak, dia di dalam kelas merasa minder ya. Jadi kita harus menggunakan segitiga restitusi agar mental anak tersebut bisa terjaga. Selanjutnya, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah guna kesepakatan kelas kita tadi. Kalau kita tidak punya kesepakatan dengan keyakinan kelas, ini sulit untuk menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya, mengapa kita memilih restitusi? Restitusi ini menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara berpendapat pendidikan adalah proses untuk memanusiakan manusia. Karakteristik restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Terus lagi, restitusi yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan, sehingga antara kita dengan murid tersebut kita dianggap musuh sebagai guru. Kadang ada kita marah anak itu bentuknya lain penyampaian. Sebetulnya kita tidak salah, cuma belum benar saja. Tidak salah, cuma belum benar. Jadi inilah kita memperbaiki. Dengan kita menerapkan segitiga restitusi, maka hubungan akan baik. Anak tidak dengan kita ada rasa lain. Terus lagi anak misalnya di situ ada restitusi tawaran bukan paksaan, tidak ada rasa terpaksa. Terus lagi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Anak ini lebih tahu jati dirinya di mana, tanggung jawabnya seperti apa. Terus lagi yang kelima, lebih kita memahami kebutuhan anak. Kita lebih paham anaknya bagaimana. Misalnya dengan kita memahami anak, maka akan terjalin dengan hal yang baik. Terus lagi restitusi adalah cara yang terbaik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti kita di sini adalah menciptakan karakter anak. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan,
restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Itu adalah untuk mempertebal dari apa yang ibu bapak guru lakukan di sekolah dan di kelas. Konsep ini mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk saya dan ibu bapak yang hadir pada hari ini. Jadi ketika kita di dalam kelas, yang harus kita terapkan itu seperti ini. Ada jalurnya. Jadi jalurnya begini, prosedurnya begini. Untuk menciptakan anak itu menjadi sosok yang berkarakter, bertanggung jawab tanpa rasa bersalah, berarti kita harus menggunakan metode ini. Di dalam kelas jika anaknya tidur terus, berarti kita harus pergi mencari apa kebutuhan anaknya akan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Ketika kita sudah melakukan itu segitiga restitusi kepada anak, itu ada 3 tahapan caranya. Pertama, kita menstabilkan identitas anak. Di mana kita menstabilkan identitas anak? Upacara guru untuk menggeser identitas anak gagal pada anak menjadi identitas sukses. Nah, terus lagi validasi tindakan yang salah. Proses guru memahami dan menerima perasaan dan tindakan murid meskipun itu tindakan yang salah. Berarti kita harus membuat validasi dulu walaupun yang dia lakukan itu adalah salah. Kita beri kesempatan anak untuk menyampaikan mengapa dia melakukan hal tersebut. Itu adalah bentuk daripada validasi. Terus lagi, kembali kita menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang pernah kita buat. Jadi, misalnya Vera ini siswa ya. Jadi yang terakhirnya begini. Ingatkah kamu keyakinan kelas kamu yang kamu pelajari, Vera? Seperti itu. Ingat Bu, kita harus saling menghargai. Tapi mengapa kamu tidak menghargai sesama kamu? Nah, sehingga anak ini sadar betul bahwa yang dia lakukan adalah salah. Sekian itu adalah konsep daripada penyampaian budaya positif hari ini. Bapak Ibu, jika ada ingin bertanya, silakan Bapak Ibu bertanya kepada MC. Saya kalau tidak ada pertanyaan, mana tahu nak saya tutup langsung. Ada pertanyaan. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih Bu Surima ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Surima dulu. Luar biasa. Ya. Ini bukan pertanyaan Bu Surima, sharing ya. Kita di SMA kita ini kan ada satu siswa yang hampir seluruh guru di SMA itu Bu Surima ya. Namanya katakanlah Wahyu gitu. Dia studi gitulah. Cuman rasa-rasa segitiga restitusi seperti apa yang bisa dilakukan untuk Wahyu ini, kemudian motivasi macam mana sih supaya kita bisa menemukan motivasi internal pada Wahyu, karena dia datang pagi siang hilang, dan itu berbulan-bulan. Hampir seluruh guru sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah Wahyu di luar biasa ini. Anak luar biasa dia, ya kan. Kita berharap dengan paparan Bu Sarimah nanti kita semua ada pencerahan. Oh, seperti ini kayaknya yang harus saya lakukan. Seperti itu Bu Sarimah. Terima kasih. Berat pertanyaan Pak Firdaus ini ya. Dihadapkan kepada dari 200 atau 300 siswa, di targetnya itu kita ketahui bahwa si Wahyu Sudi ini memang pertanyaan ataupun dilema kita saat ini ya. Nah, mungkin dikarenakan kita di sini berkelompok. Nah, sebelum saya mengutarakan pendapat, adakah yang ingin memberi saran ataupun masukan ataupun cara bagaimana penanganan kepada kasus Wahyu? Kasus Wahyu ini adalah seorang siswa SMA Negeri 1 Pulau Merbau, jarang ke sekolah, tidak ke sekolah, sudah diperingatkan, tetapi tidak juga di sekolah.
sekolah, sudah diperhatikan wali kelasnya, juga tidak dia ke sekolah. Wahyu ini adalah anak yang luar biasa. Nah, mungkin ada di antara guru kita yang ingin memberikan pendapat, karena kita di sini juga tadi sudah memahami bentuk daripada budaya positif, terus lagi kebutuhan, terus lagi pandangan, motivasi, terus lagi ada lagi posisi kontrol, ada lagi tahapan segitiga restitusi. Bagaimana kepada rekan guru agar bisa kalau mau memberi tanggapan ataupun saran ataupun tindak lanjut daripada kasus tersebut, kepada yang bersangkutan yang mau memberi masukan dipersilakan. Ada Pak Eri selaku BK, karena ini adalah gudang dari permasalahan. Kalau kita ini anak SMA, itulah untungnya ada SMA, ada BK. BK ini adalah tempat di mana segala masalah tercurahkan. Bagaimana Pak Eri agar bisa memberikan saran, pendapat ataupun tindakan? Oke, terima kasih Bu Sarima. Saya sedikit untuk bercerita dulu. Jadi permasalahan Waisu ini memang kalau saya melihatnya, saya pribadi gitu, saya pribadi belum menyentuh dia dengan sepenuhnya. Tapi saya yakin kita semua juga di sini juga masih sedikit kurang peduli terhadap dia juga atas kasus yang terjadi pada dia semua. Pasti memang kalau kita ikut hati, kita udah berikan apa yang udah kita bisa lakukan. Tapi itu kan kurang cukup sebenarnya. Pernah kasus ini sama seperti kasusnya Ilham. Sekarang kelas Ibu Aisyah. Ilham juga dulu bermasalah dengan ketidakhadiran, ketidaksemangatan, terus juga keras terhadap guru-gurunya juga. Dan pada akhirnya cara saya yang pertama saya lakukan adalah saya cari kesukaannya dia dulu. Ternyata dia suka dengan olahraga sepak bola dan futsal. Setelah itu saya pendekatan internal terhadap dia, dan saya juga salah satu guru yang pernah hampir kelahi juga sama dia, dan pada akhirnya saya melakukan pendekatan terhadap dia. Dan alhamdulillah setelah pendekatan itu saya lakukan dan kesantanan dia saya lakukan, dan hari ini semangatnya, motivasinya luar biasa. Insya Allah mungkin tanggal 22 kami akan berangkat ke Belitung untuk mewakili sekolah, dan tahu apa Bu Sariman katakan, dia katakan pada saya hari ini murid yang paling berdosa di sekolah, murid yang paling banyak masalah di sekolah, tapi hari ini izinkan saya untuk membanggakan sekolah. Nah, salah satunya cara saya untuk merubah, bukan sih, saya motivasi dia adalah cara internal pendekatan di luar sekolah. Salah satunya saya sering nongkrong di luar sama dia. Dan pada akhirnya saya mendengar keluh kesahnya, pada akhirnya ada perubahan yang terjadi dan saya rasakan perubahan yang terjadi. Nah, kasus Waisu, saya yakin kalau kita peduli lebih dalam terhadap dia, pendekatan saya kenal, saya yakin Waisu bisa berubah dengan sama seperti Ilham. Terima kasih Bu Sarima. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Pak Eri. Luar biasa ya, daripada tanggapan dan masukan yang diberikan oleh Pak Heri atas BK SMA Negeri 1 Pulau Merbau ini. Menanggapi dari kasus tersebut, saya juga ya, karena saya memperhatikannya itu sudah lama. Benar kata Pak Heri, kadang kita seorang guru itu harus sadar sampai detik ini apakah yang kita lakukan itu sudah maksimal atau belum, atau kita memberikan perlakuan hanya setengah-setengah. Maksud dari setengah-setengah di sini, karena si Wahyu Sudi ini adalah anak yang luar biasa, mungkin dia ini mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, baik itu pada pemikirannya, perasaannya, kesenangannya. Nah, mungkin di sini banyak kebutuhan dia tidak terpenuhi, sehingga dia datang ke sekolah itu tidak senang.
perhatian kita itu kurang kepada dia. Dalam arti kalau kita sebagai seorang guru banyak yang harus kita pikirkan. Bukan saja seorang siswa Wayusudi, masih ada 32 orang di dalam kelas. Belum lagi kelas 10B, belum lagi 10-1, belum lagi kelas 3 MIPA 1. Nah, masih banyak saya nak pikirkan. Tak mungkin saya pikir ke Wayusudi aja terus. Itu adalah kata-kata yang kita keluarkan kadang di dalam pemikiran kita ini. Tapi sejatinya pendidik kita itu memang harus betul-betul menuntun anak. Menuntun anak dalam arti memberikan harapan, penjelasan, kasih sayang sesuai dengan kebutuhan si Wayusudi itu. Jika kita sudah berusaha dengan maksimal Bapak Ibu, belum juga terpenuhi, mungkin kita harus gesit lagi. Karena untuk menumbuhkan rasa karakter anak, rasa tanggung jawab anak menjadi lebih baik, itu bukanlah hal yang instan. Seperti kita masak mie yang instan itu sudah tersaji, kita tinggal cuah air hangat langsung makan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Anak adalah proses jangka panjang. Jadi kita menumbuhkan rasa menciptakan rasa tanggung jawab itu, ilmu yang kita terapkan, kita berikan kepada anak. Jangan ibu merasa belum berhasil. Sesungguhnya anak itu akan berhasil ketika dia menemukan nanti suatu hari 10 tahun ke depan dia membutuhkan lagi ilmu yang kita terapkan itu. Yakinlah ibu, bapak ibu, karena banyak sudah kita lihat. Kalau kita ingin melihat buah pisang saja bapak ibu, tak semuanya isinya mulus. Ya, ada pisangnya kopak, ada pisangnya berbiji. Tak semuanya pisang itu bagus. Itu adalah buah pisang. Manusia yang diciptakan dengan kebutuhan karakteristik yang unik itu apalagi. Sedangkan buah pisang saja seperti itu Bapak Ibu, apalagi manusia. Tugas kita adalah mengajak menuntun anak dengan baik, tanpa pamrih, setulus-tulusnya dari hati. Tetap berpikir positif. Itulah yang paling penting dalam diri kita ini. Menciptakan kesadaran diri bukan untuk pujian, tapi memang adalah tanggung jawab pribadi. Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Pulau Merbau ini, kalau saya sudah lihat memang cukup mantap. Mereka punya keunikan masing-masing. Kalian menutupi apa kekurangan saya. Saya tidak pandai paskibra, Bu Suryati pandai paskibra. Saya tidak bisa memahami anak, Pak Eri paham dengan karakter anak. Saya tidak bisa bahasa Inggris, Pak Bir bisa menunjukkan bahasa Inggris. Ibu Desita, dia orangnya hukum, saya tidak tahu hukum. Tapi dia memberikan kita tahu bahwa kita mempunyai arti bahwa kita ini adalah satu kesatuan yang harus bekerja sama menciptakan karakter anak yang diharapkan untuk masa depan. Kampung kita, mau itu pendatang ataupun tak pendatang, mereka juga sama, punya niat dan cita-cita yang baik. Nah Bapak Ibu, yang paling penting kita melengkapi segalanya. Komunikasi yang baik, terus lagi kolaborasi yang baik, itu adalah hal yang utama. Tidak boleh berpikir buruk terhadap sesuatu. Misalnya ada angin-angin yang tidak baik memecahkan keretakan di antara kita, berarti ibu kadang bapak harus memperhatikan posisi ketika itu. Posisi yang bagaimana? Posisi andaikan saya di sini, betul tidak? Harus kita bernalar kritis. Jangankan anak yang dituntut untuk P5, guru juga harus memiliki nalar kritis. Nalar kritis adalah profil Pancasila, dari 6 profil Pancasila, di mana kita harus menangkap segala sesuatu, memahami segala sesuatu, barulah kita menyampaikan apa yang patut disampaikan. Jangan kita menuntut anak harus bernalar kritis. Nah, guru-gurunya juga harus bernalar kritis.
Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi mungkin tentang kasus Wayu Sudi ini ya. Itulah kita harus betul lagi, maksimal lagi. Karena kalau kita lihat sekolah kita sudah memberi kesempatan banyak kepada Wayu Sudi ini. Oke, ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu tentang diskusi ini? Ada ternyata. Yang terakhir Bu Sarima, ini bukan pertanyaan Bu Sarima, saya minta masukan juga sebagai guru yang masih banyak kekurangannya. Apalagi levelnya adalah guru BK. Memang guru BK apa yang Ibu sampaikan tadi itu memang menamparkan diri saya terhadap apa yang saya lakukan pada hari ini. Khususnya banyak kekurangan yang bisa saya lakukan sampai ini masih banyak kekurangannya. Jadi saya minta masukan kepada Ibu Sarima. Memang dari dulu kalau seandainya kita gitu mendapatkan praktik baik seperti ini dari guru ke guru itu sangat luar biasa Ibu Sarima. Terus yang pengen saya minta masukannya adalah sebanyak yang Ibu sampaikan teori tentang Ki Hajar Dewantara itu memang luar biasa. Jadi ya, memang guru-guru yang ikut CGP ini bisa dirubah mindsetnya menjadi lebih baik, dan kami pun ingin mendapatkan ilmunya juga walaupun kami belum dapat CGP pada hari ini. Yang pertama Ibu Sarima, yang pengen saya minta masukan, kita ini secara teori paham dan tahu apa yang harus kita lakukan terhadap siswa kita. Mungkin kelemahan kita adalah praktik baiknya yang belum kita laksanakan dengan sempurna. Jadi Bu Sarima, bagaimana sih caranya menyentuh hati kami untuk menjalankan segala teori yang Ibu sampaikan sehingga terlaksana dengan baik kepada siswanya semua. Dan saya yang paling utama adalah saya merasa bahwa profesi guru itu berbeda dengan profesi lainnya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kalau kita bicara tentang profesi, pasti bicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab guru adalah datang tepat waktu, mengajar dan pulang tepat waktu, dan selesai sampai profesi guru. Tapi bagi menurut saya, profesi guru itu berbeda dengan yang lain. Kalau kita anggap guru itu profesi, maka hanya tanggung jawab kita hanya mengajar tanpa harus mengikuti. Nah, saya benar-benar tertampar dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Saya mengaku pada diri saya sendiri, bukan orang lain. Masih banyak kekurangan yang saya lakukan pada hari ini. Bagaimana tanggapan Ibu Sarima dan masukan Ibu Sarima agar teori yang kita lakukan pada hari ini bisa kita praktikkan secara baik, sehingga praktik baiknya bakal kita lakukan seluruh guru di SMA Negeri 1 Bogor. Terima kasih. Luar biasa ya tanggapan. Kadang saya juga macam kewalahan menerima tanggapan yang seperti itu. Apalagi tanggapan ini datang dari seorang guru BK, karena di situ mereka sudah memahami karakter anak dan akan anak. Seorang guru saja dia sudah tahu saya ini, apalagi ya saya seorang guru juga, dia sudah tahu karakteristik saya. Nah, tanggapannya bagaimana caranya kita agar selalu ingat dan bisa menerapkan budaya positif ini sesuai dengan konsep dan prosedurnya. Seperti itu ya Pak Heri. Saya seperti ini mengulas kisah lama Pak Heri. Saya berdiri karena nanti tidak masuk ke dalam video. Jadi kisah lama ini seperti ini. Saya dulu pernah ngaji dengan seorang guru ngaji. Kata guru ngaji, ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan ataupun apa itu, lakukanlah dengan sesungguh dan sesuai bertanggung jawab. Itu bahasa memang Bapak Ibu guru, bahasa yang sederhana. Tetapi kalau kita telaah dengan profesi kita adalah seorang pendidik Pak Eri dan guru lain, alangkah kita beruntungnya menjadi seorang pendidik. Pengalaman ini saya berbagi dengan dari guru-guru lain. Ketika kamu menjadi seorang pendidik yang berhasil Pak Eri, mati pun kamu, amalnya tetap berjalan. Misal matilah saya ini, mudah-mudahan panjang umur ya. Ketika ada yang saya berikan kebaikan kepada anak tersebut, itu merupakan sedekah yang sangat panjang. Sehingga amal ibadah yang saya beri, perilaku yang baik dilakukan, diterapkan oleh anak itu sampai mati pun masih jadi adalah nikmat kebaikan. Berarti itulah penolong kita nanti.
kita pendidik ini satu saja bahasanya. Yang perlu kita ingat, bersyukur menjadi seorang pendidik, bukan seorang guru, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memandang seorang guru, maka akan muncullah rasa motivasi yang kurang, yang dilakukan ini salah, terus kita melakukan lebih salah. Inilah bahasa yang akan muncul. Kita memandang sebagai bahasa seorang guru, tapi Bapak Ibu saya yakin pasti sudah tahu, jika memandang Bapak adalah seorang pendidik, Bapak Ibu di sini bukan dipinta sebagai seorang guru. Guru hanyalah formalitas yang ada di stempel cap estar. Tapi Bapak guru adalah seorang pendidik, di mana nanti kebaikan Bapak Ibu ini, pekerjaan Bapak Ibu ini bermanfaat nanti, bukan di sekarang ini saja, di yaumil akhir nanti. Nah, kalau seandainya itu sudah ada di dalam diri kita, insya Allah Bapak Ibu, tidak ada rasa itu, ibarat katakan rasa ini, rasa itu, menerapkan ini, sudah menerap itu. Karena kita itu menjalankan sesuatu hal dengan lillahi ta'ala, dengan niat karena apa? Rasa saya kita di sini muslim semuanya. Mudah-mudahan ini kita kembali niat kita, sehingga apapun yang kita kerjakan tetap kita berpikir positif. Lillahi ta'ala. Sesuatu hal yang baik apapun itu lillahi ta'ala. Saya ini Bapak Ibu banyak kurangnya, Bapak Ibu luar biasa. Tapi itulah yang saya ingat, bahwa yang kita lakukan ini adalah lillahi ta'ala. Jika ada yang tidak melakukannya, kita sebagai teman yang baik bisa merangkul, karena itu adalah kewajiban kita sesama manusia. Tetapi lebih daripada kata rangkul sudah kita lakukan, berarti itu bukanlah kesalahan kita. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah ada cukup ya, sudah, karena jadwal videonya ada lewat. Payah saya nak upload ke YouTube nanti. Tolong dipas dulu. Dan saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.